Baik, semua hari itu lihat yang satu. Hadir. Yang di sini semua perasaan yang diperiksa ya? No. Semua perasaannya. Why you? Oke ya, Oke, yang kemarin kita membahas mengenai tentang golongan dan periode kan? Kalau biasanya di golongan A itu biasanya letaknya golongan 1 dengan 2A, golongan 3A sampai golongan 4A itu biasanya letaknya di 10S yang terakhir. Kalau misalkan dia 5 sampai 7 itu biasanya letaknya di 10 S dan B. Kalau golongan B biasanya letaknya itu berakhiran di 10 D. Paham sampai di sini? Ya, sampai tidak paham. Siapa yang bilang? Kan kemarin ada yang ada dari
Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin mau menginformasi tentang materi sebelumnya. Yang kemudian ada golongan. Ada yang bisa? Halo, perhatian. Ada yang bisa? Mana handphone? Ada yang bisa kerja? Bisa berarti. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, silakan 20 19 Pak. Siapa yang bisa? Perwakilan laki-laki hari nomor 27 Tembaga 19 kamu perempuan. Orang laki-laki satu ada yang tanya gimana dong?
Satu A. Mas saya. Bapak itu bapak. Bapak itu bapak. Oke, jadi 19K kita lihat di sini 19K nomor atomnya, apakah jumlah elektronnya sudah sama? 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 12 tambah 6 apa? Tambah 1 9 oke. Jumlah elektronnya sudah sama ya, urutannya juga sudah benar ya. 1 2 2 2 P 3 P dan 4 F. Kemudian periode, masih ingat periode itu apa? Yaitu kulit, ya kulit terbesan. Kira-kira kulit terbesan di sini apa? Oh, 4. Berarti periodenya itu golongannya, golongan 1 A. Kenapa bisa golongan 1 A? Ya, karena elektron di kulit S itu adalah 1. Paham sampai di sini? Nggak mungkin saya menjelaskan lagi. Oke. Siapa juga temanku yang 1 tahun masih ada. Apa? Nggak boleh. Nanti kasih ke Jadi di sini 20 CU, apakah benar urutannya dari energi terendah ke energi terbesar sudah betul ya? Kemudian jumlah bagian elektronnya itu sudah benar, ya. Kemudian periodenya 4 ya, karena di sini terbesarnya adalah 4, golongannya 2. Ya, jadi pembahasan mengenai golongan dan periode ini sudah habis ya.
Begitupun juga dalam satu periode, ya, karena di apa namanya ke suatu supermarket, karena di supermarket, nah, pernah. Jadi kalau kalian ke supermarket pasti tatanannya bagus kan, rapi. Oh iya. Nah, itu disusun berdasarkan namanya. Lorong. Ya, tempat bedanya semua satu juga. Aku jawab. Agar kita mudah mengetahui letaknya di mana. Begitu pun juga dengan unsur-unsur. Kalau ibaratkan Dan hari itu supermarket. yes. Nah, di sini kita mempelajari tentang sifat ketunggal. Oke ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sifat unsur? Jadi sifat unsur ini adalah sifat-sifat yang memiliki kecenderungan ya untuk berubah secara terakhir yang disebut dengan sifat unsur yang tadi saya bilang, nah yaitu bagaimana sifatnya itu dalam satu golongan, yaitu golongan itu adalah dari atas ke bawah. Masih tahu kan tentang golongan itu yang bahasa itu dari atas ke bawah. Sedangkan periode itu adalah dari kiri ke kanan. Tapi karena kita akan membahas tentang sifat, jadi sifat itu ada ya, sifat itu unsur. Jadi apa saja itu sifat-sifatnya? Di sini ada sifatnya yang pertama adalah jari-jari atom. Kemudian yang kedua apa? Energi ionisasi. Ketiga apa? Aktivitas elektron. Yang keempat elektronegativitas. Kemudian yang terakhir ini adalah sifat logam dan non. Itu adalah sifat-sifat dari periode unsur. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Bagaimana itu sebenarnya jari-jari atom. Nah, ini apa ini jari-jari atom? Ya, jadi jari-jari atom ini adalah jarak inti atom dengan kulit elektron terluar ya. Jaraknya mana ini? Ini adalah inti atom ya. Kemudian ini adalah elektron terluar. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari atau biasa disingkat paham sampai di sini ya? Paham? Jarak ya, ini yang disebut dengan jari-jari. Ternyata di sini jari-jari ini ada namanya memiliki sifat. Memiliki sifat yaitu dari atas ke bawah, itu golongannya dari atas ke bawah, jari-jari atom ini akan semakin besar. Ya, kita kasih contoh. Misalkan di sini 3 kilo dengan 11 nanti. Nah, masih ingat konfigurasi yang berdasarkan model Bohr? Yang itu KLM. Masih ingat kan? Di kulit K itu ada berapa lagi elektronnya? 2. L itu berapa? Adalah M itu sama dengan 18. N itu sama dengan 30. Ya, dan seterusnya ya. Dan rumusnya itu apa? Mencari elektron yang ada sejak kulit ini pada model Bohr. Rumusnya mencari elektronnya. 2N pangkat 2. Contohnya di sini 2 kali 1 pangkat 2. 1 kali 1 1 kali 2 sama dengan 2. Makanya di sini 2. Tinggal dirubah. Kalau dia di kulit 2 ini diganti 2. Kalau dia di kulit 3 maka ini diganti 3. Nah, kita kembali lagi kepada tentang jari-jari atom yang 3 lithium dengan 11 natrium. Nah, kira-kira kalau saya konfigurasikan ini gimana konfigurasinya?
kemudian Dilan, kemudian nah, oke saya gambar ya. Misalkan gambarnya 3 itu ya, gambarnya seperti ini. Ada berapa kulit di lithium? Ada 2. Kemudian ada berapa kulit di Na? 3. Nah ya, kira-kira dari gambar kedua ini apa yang membedakan? Jumlah kulit ya, makanya di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah, jadi semakin besar karena apa? Jumlah kulitnya bertambah. Bisa dipahami ini ya. Kemudian jari-jari atom itu semakin besar. Kemudian itu kita masuk kepada dalam satu periode ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana apabila ini ya dalam satu golongan ya? Kami lithium dengan natriumnya satu golongan. Nah, misalkan dalam satu periode, ya, nah, ya, dalam satu periode misalkan apa ya? Di sini ada natrium dengan kalium dengan kalsium ya. Delta delta. Nah, contohnya. Ini satu golongan ya. Bagaimana dengan satu periode? Misalkan di sini satu periode sampai untuk apa? Kalium dengan bagaimana kamu kira-kira? 2, 8, baru 8 coba ya. Kemudian 4, 2, 8, kemudian 2. Oke. Nah kira-kira dari gambarnya ini kan ada berapa? Ada kesamaan kulit kan? Berapa kulitnya? 4 toh? Sama-sama 1, 2, 3, 4. Nah di sini juga 4. Istirahat. Terus kira-kira dari sini, dari gambarnya ini ya, di kulit pertama itu ada 2 elektron kan? Yang di bagian kalsium, sorry. Kemudian kalsium juga ada 2. Tapi yang membedakan itu adalah elektron dan luarnya itu kalau 3 kali itu sah. Kalau di Ca itu ada 2. Gitu kan? Kira-kira apa yang membedakan? Antara gambar ini dengan ini. Yang kalian lihat. Apa yang membedakan? Bunyinya kan sama. Elektronnya ya. Jadi semakin semakin banyak elektronnya maka daya tarik ya. Daya tarik antara inti atom itu semakin tinggi ya. Ini ya. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga kenapa dalam satu periode ini bisa semakin tinggi karena itu, karena dari
Nah, ini ada apa namanya KPI. Ada yang membuatkan kepada Anda. Bisa kita sama-sama naik. Jadi saya bagi berdasarkan dengan kelompok dan kalian harus lihat ya bagi-bagi uangnya. Nabila, mau berapa? Yes. Siapa berapa tadi? Satu, siapa satu? Siapa kau? Sama Dimas. Saya. Oh, alhamdulillah. Jauh ke sebenarnya sama apa? Berapa? Oke. Dadah Rahel. Sini sama. Dua di sini. Iya, dua sama Lila. Ada 3 HP. Dua. Ih. Gimana 3? Masa sama aja? Dapat 3 semua ya? Wangkas. Bisa gas di sini. Nah, di sini ada stimulus ya. Jadi stimulus itu adalah yang mengenai pembelajaran yang kemarin. Nah, di sini harus dibahas tentang apa di sini gambar apa? Gambar apa ini? Gambar apa? Pot satu. Pak, di sini dua. Pot satu. Tapi di sini ada kartu. Agak Gabriel. Ketemu lagi dong. Oke, ya. Perhatian. Nah, di sini ada gambar stereo kan? Nah, jadi gambar stereo ini kira-kira kandungan
mineral apa saja yang terkandung dalam sereal tersebut. Nah, kira-kira bahan utamanya itu adalah bisa mengandung Coklat. coklat. Nah, tuliskan ini unsur-unsur yang ada pada kandungan tersebut. Kemudian tentukan golongan dan periode. Periodenya ya. Paham sampai di sini? Ya, berkaitan dengan tadi. Ya, yaitu golongan dan periode. Ya, sekarang kita masuk kepada golongan data yang pertama itu adalah jari-jari atom yang tadi yang saya bahas. Ya, apalagi jari-jari atom kita tahu di sini apa yang harus kita tentang jari-jari atom. Yang tadi jari-jari atom itu apa tadi yang saya jelaskan? Jarak antara ini atau dengan elektron ke. Nah itu ya, misalkan seperti itu. Nah di sini pertanyaan kedua, berdasarkan tabel tersebut dalam satu golongan dari atas ke bawah. Masih ingat yang tadi yang saya jelaskan? Bagaimana jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah dia seperti apa? Semakin apa? Semakin Besar. Ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin apa? Semakin ke kecil. Oh, kemudian, berdasarkan nomor 4 berdasarkan tabel tersebut dalam satu periode dari kiri ke kanan bagaimana dia cenderung jari-jari atom itu yang namanya dari yang namanya tabel itu juga dengan sifat lainnya. Nah, silakan Ananda tanda saja. Bisa? Supaya lebih cepat, ya kalian bagi-bagi karena saya mulai juga bagian. Ya, betul. Nanti ketika kalian menjawab mengenai tentang aktivitas elektron, nanti saya akan memberikan lagi jawabannya. Mulai dari aktivitas elektron dulu. Coba kalian sendiri bagaimana kecenderungannya dari atas ke bawah dalam satu golongan dari kiri ke Kanan. kanan. Wais. Bukan 2 bulan, 3 bulan. Kasar tiba ke sebulan. Makanya Ada yang sudah dapat apa yang kalian ketahui tentang aktivitas elektron? Yang sifat kedua setelah jari-jari atom itu sifat apa? Yaitu energi yang besar. Nah, ada yang sudah dapat apa itu energi besar? belum. Kita dapat berat ya. Guncang. Misalnya kalau nggak saya ini udah tidak apa-apa.
Ada yang sudah dapat, kelompok mana yang sudah dapat tentang energirisasi? Saya. Ada yang sudah dapat energirisasi? Ya, ada. Oke, silakan berbicara. Apa coba baca energi? Oke ya, Ananda berarti ya. Berarti yang dibacakan teman yang apa energirisasi coba ulang. Energi. Ya, itu yang dimaksud dengan energi ionisasi. Jadi energirisasi adalah energi yang digunakan untuk melepaskan elektron, satu elektron ya, melepaskan satu elektron, dan dia itu berwujud gas. Gas. Misalkan natrium, berarti ya, natrium ya, natrium bagaimana dong? Apa namanya dia itu melepaskan satu elektron ya, makanya dia bermuatan positif satu. Kenapa? Karena dia melepaskan satu elektron. Sampai di sini. Kenapa bisa ini menjadi kalium? K plus. Melepaskan satu elektron. Dia dalam bentuk gas ya, ingat ya. Kira-kira dalam satu golongan energirisasi itu semakin apa? Energirisasi itu semakin apa dalam satu golongan? Semakin kecil. Kebalikan daripada jari-jari Atom. Kalau dari kiri ke kanan? Besar. Apa yang mendasari kenapa bisa ini dalam satu golongan ini semakin kecil? Kelompok mana yang bisa jawab ini? Apa yang mendasari? Kelompok mana? Apa yang mendasari kenapa dalam satu golongan energirisasi ini semakin kecil dan satu golongan semakin besar? Seperti jari-jari antar tadi ya. Kenapa jadi dalam satu golongan itu semakin besar? Karena kenapa yang tadi? Karena jumlah hidupnya bertambah. Kalau energirisasi bagaimana itu? Coba kamu cari. Percaya kalau saya boleh. Pagi saya mau pakai apa? Oh, yang pakai
Bila? Kita kasih waktu 15 menit ya. Kalium. Untuk 15 menit. Kalium. ini ya. Si kulit itu support ya tetelan ya kalau mau bangun tuh dibuka dulu ya sup toh tetalkan kulit masuk ke tadi ini tuh tidak angin bisa pakai ikan sampai bangsa apa mau dikasih bulan sedangkan saya sakit apa sih bulan apa ampun kas ampun
Kesimpulan saya kami itu kesimpulannya saya tidak tahu karena kelompok saya tidak mau ikut berdiskusi bersama. Gitu ya. Gimana? Ada yang bisa satu kelompok menjelaskan aktivitas? Tadi bantu dah. Tadi bantu dah. Apa? Ada yang bisa menjelaskan Tadi organisasi bantu dah. kelompok lain? Kesimpulan apa tuh? Kita mulai sama saya. Bisa ada yang bisa menjelaskan organisasi? Kamu jadi datang tadi saya sudah jelaskan organisasi yang bisa nggak? Organisasi. Sama. Kelompok lain, bagaimana pendapatnya? Betul. Apakah sudah betul? Betul. Ya, jadi energiisasi itu adalah energi yang digunakan untuk melepaskan satu elektron. Jadi itu bermuatan ya, bermuatan satu dan dalam satu. gas. Ya, itu dimaksud dengan energi ionisasi. Satu. Ionisasi. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Ini ada selesai tadinya. Oke, selanjutnya ada yang bisa jelaskan? Ya, itu sifatnya dalam satu golongan. Bagaimana? Apa itu, Pak? Energiisasi itu dalam satu golongan itu bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Kelompok lain? Ya, sama itu. Kenapa bisa? Dari atas ke bawah dia semakin ke. Kenapa begitu? Sebab bertambahnya dari atom. Makanya dari atom yang mengakibatkan produk. Sehingga mengakibatkan yang mengakibatkan elektron menyebar Semakin jauh. semakin jauh dari kita. Kelompok lain didengar temannya? Kelompok lain didengar temannya? Kelompok lainnya. Bagaimana? Betul? Betul, betul. Betul? Betul apa yang dibilang temannya? Betul. Oke, perhatian memang saya berikan pemaparan ya. Kenapa jari energiisasi ini adalah dari atas ke bawah itu semakin kecil, ya? Karena tadi, ya, jari-jari atomnya itu semakin besar. Apalagi itu jari-jari atom yaitu jarak dengan fluid elektronnya. Jadi kalau jaraknya semakin jauh, maka dia semakin kecil, ya. Energinya semakin kecil, ya, untuk apa? Dia semakin kecil, ya, untuk mengikat, ya, mengikat elektronnya. Anda pernah begini, ya, saya berikan gambaran. Kalau Anda punya teman kan dari Makassar, kalau Anda semakin jauh dengan temannya, berarti kalian
cenderung lebih mudah, ya kan? Untuk melepaskan kesenjangan dengan kalian, ya kan? Betul? Betul nggak? Kalau kita semakin jauh sama orang, berarti otomatis kita tidak butuh energi yang banyak untuk melepaskan. Masa dia tahu? Temannya, kalau kalian pasti dekat, semakin dekat pasti makin susah kan? Susah untuk melepaskan, tapi kalau kan sudah apa namanya? Sudah tahu. Beda jarak, berarti kan mudah melepaskan. Kagak dia. Ya, bisa. Bisa. Ya, nanti. Mantu. Salah. Ya, Iya, tapi kalau teman jauh pasti kalian tidak butuh energi yang banyak untuk melepaskan mereka kan? Makanya energi yang kalian gunakan itu ya tidak terlalu besar. Jadi energi yang dibutuhkan itu sangat kecil. Makanya energi yang besar itu paham sampai di sini maksud saya. Logikanya kan seperti itu ya kan? Paham sampai di sini. Dalam satu dorongan dari atas ke bawah energi eksesinya semakin Semua digabung. Digabung. ya kan? Kalau dia dalam satu periode dia semakin besar. Kenapa kira-kira kalau dia semakin besar? Dia membutuhkan energi yang kuat, yang lebih besar. Karena coba ada yang bisa jelaskan. Ada yang bisa jelaskan kelompok lain? Kenapa bisa dalam satu periode itu dari kiri ke kanan semakin besar? Bebas. Perhatian, silakan lihat Ini deh, teman. laki-laki. Salah kalau salah. Ada yang bisa jelaskan? Muatan intinya meningkat ya. Jadi itu ya. Bagaimana kalau pemain pendapat lain? Hah? Apa ada pendapat dari kelompok lain? Kelompok satu bagaimana? Kelompok satu bagaimana? Mengapa dalam satu periode energi eksesinya semakin besar? Ada yang tahu? Oke, di sini saya jelaskan aja tadi dijawab oleh kelompok 2. Jadi apa tadi kelompok 2 jadi muatan intinya meningkat ya. Jadi ketika muatan intinya meningkat maka daya tarik antara inti atom dengan elektron itu semakin kuat atau semakin besar ya. Paham sampai sini? Ya. Muatan intinya dengan elektron itu semakin besar.
Tali pekerjaan itu di sepot. Oke, ada yang sudah tentang aktivitas elektron? Aktivitas elektron. Ada yang sudah? Aktivitas elektron. Bagaimana itu apa yang kami tahu tentang aktivitas elektron? Apa yang kami tahu tentang aktivitas elektron? Ya. Oke, perhatian di sini ya. Karena ini adalah melepaskan satu elektron berarti kebalikan daripada aktivitas elektron apa? Coba perhatikan kelompok lain. Nih, jawab. Kelompok lain, bagaimana kita dengan temannya? Gimana? Apakah sudah betul? Kedengaran nggak? Atau ada pendapat lain? Ada orang lain? Kenapa tanya? Tanya ke tangan. Jangan sembarangan Alia. Jangan sembarangan ya. Sikat. Tahu saya takut saya. Tahu kelompok banyak jangan pemain di kelompok baik bisa. Yang malah ini laptop Asus nih. Aktivitas elektron mencakup pada energi yang dilepaskan saat atom mencakup elektron untuk membentuk ion negatif. Coba kelompok lain disemat, dijelaskan lagi. Aktivitas elektron mencakup pada energi yang dilepaskan saat atom Kedengaran kawan. aktivitas energi. Kau yang baca yang ngambil. Ini baca dulu. Kelompok lain Mana? Aktivitas elektron mengacu pada energi yang dilepaskan saat atom menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Ini loh, itu membentuk ion ion negatif. negatif. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan aktivitas elektron. Jadi aktivitas elektron itu adalah energi yang menyertai, energi yang menyertai atau penangkapan satu elektron sehingga dia bermuatan negatif. Ya. Oke, kira-kira aktivitas elektron ini dari atas ke bawah bagaimana? Dari atas ke bawah aktivitas elektron ini bagaimana? Dan bagaimana? Gimana? Ya semakin apa? Semakin Kecil. dari kiri ke kanan dia semakin apa? Kecil. Dari kiri ke kanan semakin Kembali lagi.
Tolong diperhatikan anak temannya. Ya, ya. Kita dengarkan. Kalau mau baik, gimana pendapat kalian? Apakah sudah benar? Sudah benar? Benar. Apa poin inti yang disampaikan temannya? Boleh diulang? Kelompok 3. Jadi aman ya. Coba kamu ulang apa yang bagaimana? Oke, berarti ya, sebagai penguatan sedikit ya, Nak, ya. Mengenai tentang aktivitas elektron. Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu dia semakin apa? Besar atau kecil? Ya, besar atau kecil? Semakin kecil. Kenapa bisa? Karena jari-jari atomnya semakin besar, otomatis elektronnya itu semakin jauh. Semakin jauh. Kalau dia semakin jauh, maka sulit menangkap elektron. Makanya afinitas elektronnya itu semakin kecil dan susah untuk menangkap, mengikat ya atau mengikat. Paham sampai di sini? Contoh yang saya kasihkan, kalau misalkan teman kamu semakin jauh, apakah semakin mudah kalian ambil dia kembali? Tambah. Apakah nanti yang kuat? Tidak kan? Semakin ya, berarti energi yang digunakan itu semakin kecil ya. Dalam satu periode gimana? Apa alasannya? Ada kelompok lain yang bisa bahas? Dalam satu periode kenapa aktivitas elektronnya semakin besar? Coba kelompok 3. Aktivitas elektronnya semakin besar, kenapa? Mana ya? Tadi. Ini kan cuma dengan jari-jari atom ya. Kalau jari-jari atomnya semakin kecil, maka dia apa? Semakin mudah. Ada yang bisa jelaskan? Kelompok 1 kenapa dia sama? Apa itu kenapa ada 1 periode? Aktivitas elektronnya semakin. Mari.
besar. Sama jawabannya nggak? Teman-teman yang lain mau review satu coba dengan teman-temannya. Aku tadi tanya. Coba dengan teman-temannya dulu. Kenapa semakin besar dalam satu periode afinitas elektronnya? Karena sisi kanan kamu negatif. Berarti ya, Kalau dia memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menangkap elektron guna mencapai konfigurasi elektron yang stabil. gimana kelompok lain? Ada tambahan atau masukan? Apakah betul ini? Coba ulang ya kembali. Gabriel. Yang mana apa? Yang paling bawah. Karena unsur ini. Karena unsur. Saya materi. Iya. Ini kak, karena unsur-unsur di sisi kanan tabel periodik atau seperti halogen memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menangkap elektron guna mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Elektron yang Stabil. jadi pada intinya adalah ketika jari-jari atomnya besar, ya, berarti ya, ketika jari-jari atomnya semakin besar, afinitas elektronnya itu akan semakin kecil, ya. Ketika jari-jari atomnya semakin kecil, maka afinitasnya itu semakin besar. Kalau afinitas elektronnya semakin besar, berarti dia mudah menangkap elektron. Ya, itu ya, bertambahnya muatan inti, ya, sehingga daya tarik elektron itu semakin kuat. Ya, itu yang dimaksud alasan kenapa elektron itu tidak semakin besar dalam satu unit. Nah, ini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4, ya. Kira-kira di sini apa yang berbeda? Apa yang berbeda di sini? Gambarnya. Maksudnya sifatnya. Dalam satu golongan, garisnya kita satu periode. Jadi yang tahu yang pasti-pastinya apa? Yang berbeda itu adalah dari A ke ujung itu, dari atas ke bawah dan dari atasnya itu semakin besar. Selebihnya itu sama, ya. Dalam satu periode elektronnya semakin kebalikan daripada sifat lainnya, yaitu yang diiringi dengan komunitas elektron dengan elektron berbeda. Paham sampai di sini? Paham? Bisa tahu kuncinya? Bisa kan? Jadi yang berbeda itu adalah jari-jari atau kelompok satu bagaimana? Paham? Paham? Kira-kira apa yang berbeda dari kelompok? Apa yang berbeda dari kelompok? Pemantiknya tadi kata jari ya. Mana yang berbeda? Yang mana ya? Yang mana berbeda dari yang empat ini? Yang satu golongan dan satu periode. Apa? Jari. Yes, sudah. Gimana kelompok tiga? Kelompok tiga gimana? Apa yang berbeda dari sifatnya? Dalam satu golongan dan satu periode. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Jadi ya, dari atomnya berbeda ya. Selebihnya itu sama ya, ini kuncinya. Ini yang bisa dilakukan di jari atom dari tiga sifat ini. Ya, sampai di sini. Itu
elektronegativitas. Apa yang dekat dengan elektronegativitas? Kalau antivitas itu dia terbentuk di, kalau elektronegativitas itu terbentuk dikatakan di, itu yang membedakannya. Paham sampai di sini? Nah, kalau begitu kira-kira kalian sudah apa namanya analisis ya, mengenai dari saksi matematika tersebut, kira-kira ada yang satu orang bisa menyimpulkan? Satu orang yang bisa menyimpulkan dari yang jadi kalau selama kegiatan oke, perhatian, Anda tidak kelompok satu, perhatian yang mana? Jadi kesimpulannya adalah elektronegativitas dia dari ke bawah. Kalau jadi atom dia ke bawah juga, baru kecilnya kecil. Lalu kalau apa itu dia turunnya kecil, besarnya besar. Lalu kalau aktivitas elektron dia turunnya kecil, besarnya besar. Beda dari atom sama kebalikan daripada dari A. Dari apa sih pada kuncinya ya? Kita boleh tambah yang sama dengan jadi soalnya lagi itu apa kunci pada ya. Kemudian satu orang belum memberikan refleksi.